Nah, teman-teman, ada 9 sektor yang kami di BP Taskin identifikasi. Ini 9 sektor hanya harus dikoperasikan. Namun awal seperti yang dilaunchingkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Klaten tanggal 21 Juli, fokusnya di pangan dulu. Di pangan dulu. Alat produksi pertaniannya, suplai kepada makan bergizi gratisnya. Sambil nanti dari industri pangan kita bisa membangun energi baru terbarukannya. Kita bicara konsep dulu ya. Karena itu yang diminta oleh BP Taskin. Nanti kita akan ceritakan bagaimana praktek di lapangannya. Jadi 9 sektor ini use case contoh di sektor pangan. Di sektor pangan kalau kita lihat ya, misalnya Mitra Kopdes, siapa ya? Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten misalnya, atau di Kabupaten Indramayu misalnya, atau di Kabupaten Sibol, di Kabupaten Kabupaten Deli Serdang misalnya. Maka perusahaan pupuk. Nah, BP Taskin melalui wakil kepala kami Bapak Iwan Sumele sudah berbicara dan CEO PT Pupuk Indonesia memastikan pupuk itu nyampe ke rakyat agar harganya bisa dijangkau dan ketersediaannya ada. Benih dengan Dinas Pertanian, dengan Bank BRI misalnya, ya, BNI Mandiri misalnya, praproduksi agar menyediakan pupuk. Kemudian kerjasama dengan pemerintah desa, Dinas Pertanian sebuah kabupaten atau kota, dengan BMKG, dengan kelompok petani, membuat jasa irigasi, dikerjakan bareng, jasa SDM, sewa alat produksi pertanian atau asintan. Pasca produksinya nanti tahapan berikutnya, komoditi, Desperindak, Dinas Pertanian untuk sewa alat panen, jasa SDM, terus perusahaan distribusi sampai kemudian retail, sampai ke contohnya dalam makan bergizi gratis, sampai jadi piring ke SPPG-nya. Koperasinya berjalan dengan teknologi, dengan metodologi. Nanti Bu Wakil Kepala, Bu Nani akan menjelaskan apa yang sedang kami kerjakan dan akan. Nanti saya juga akan jelaskan apa yang sedang kami terapkan di Brebes, Indramayu, Cirebon. Nanti Bu Nani akan menjelaskan apa yang sedang kami kerjakan di Lombok. Operasi pertambangan, memang gak ada pertanian, pertambangan, nanti akan dijelaskan kasusnya. Contoh ini ya. Jadi kita pastikan seluruhnya ini adalah bagian dari rantai pasok. Tadi saya bilang transformasi rantai pasok nasional. Dengan 81.000 yang akan dibuat dilegalisir, maka akan ada 80.000 pelaku ekonomi koperasi yang menjalankan ini. Sektor pangan yang menjadi prioritas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena untuk menyuplai makan bergizi gratis dan swasembada pangan tentu saja. Plus hilirisasinya bisa dilakukan. Nanti ketika ada aktivitas pangan ini, teman-teman wartawan, ada sampahnya kan? Ada sampahnya, sisa makanan, sisa minyak jelantah. Minyak jelantah itu bisa sangat punya nilai ekonomi. Teman-teman, minyak jelantahnya punya nilai ekonomi, diproduksi. Limbahnya apa ya? Plastiknya, daunnya, apalagi sisa makanannya, tulang belulang ikan atau ayamnya dikumpulkan ya di level kabupaten, nanti diproduksi. Teman-teman, kami sedang mempraktekkan ini di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, 4 di Jawa Barat. Kabupaten Indramayu adalah kabupaten nomor 1 termiskin di Jawa Barat. Padahal 70% beras Jawa Barat dari Indramayu, 32% garam Jawa Barat dari Indramayu, tapi penduduknya nomor 1 termiskin di Jawa Barat. Satu lagi Brebes di Jawa Tengah sebelahnya, termiskin nomor 1 di Jawa Tengah. Kami akan sudah buat aglomerasi. Insya Allah tanggal 20 Agustus akan ada MOU dengan 4 kabupaten, 1 kota dengan pembentukan koperasi dan perusahaan-perusahaan swasta. Ada pemerintah Kabupaten Cirebon menyediakan 400 hektar lahan bagi industrialisasi pertanian berdasarkan koperasi kerjasama dengan pihak swasta. Nanti jika kita akan bicara Indramayu, kita satukan agar
pangan dan EBT-nya terjadi. Ada industri swastanya. Sehingga kerjasama antara 4 kabupaten dan 1 kota. Ada pangan di Kabupaten Cirebon dan Indramayu di Kabupaten Cirebon. Ada pengelolaan limbah di Kabupaten Kuningan dan carbon trading di Kabupaten Kuningan. Ada industri hilirisasi pertanian dan digitalisasi produk pertanian di kota Cirebon. Ada koperasi bawang dan telur asin di Kabupaten Cirebon. Itu apa? Untuk menopang utamanya makan bergizi gratis di 4 kabupaten 1 kota itu. Nanti Bu Waka akan menjelaskan yang dilakukan di Lombok, Pulau Lombok, ya. Ini contoh apa yang kita lakukan. Tadi apalagi sekolah rakyat dikoperasikan juga, ya. Sekolah rakyat dikoperasikan juga, beasiswa segala macam. Mungkin nanti Bu Nani bisa bercerita juga. Sektor digital, loh kenapa sektor digital? Sektor digital tuh di era sekarang apapun harus digital. Ya pangannya, distribusinya harus digital, ya EBT-nya, ya apalagi pun harus dikoperasikan. Apa yang mau kita suruh? Penyewaan sistem Internet of Things untuk pertanian, peternakan, layanan penyimpanan data pertanian berbasis cloud, penyediaan internet desa. Itu bisa lewat Koperasi Desa Merah Putih, teman-teman. Melatih juga orang desa lewat Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi konten kreator. Digital service hub yang ada di desa, e-commerce, ya. Kalau kayak gini kita lakukan, kita nggak akan kewalahan bersaing dengan apa, Temunya Cina atau apa yang lain-lain. Enggak, kita bisa lakukan ini startup dan sudah bisa dilakukan sebenarnya di desa dan kelurahan. Maaf, bukan cuma desa ya, di kelurahan juga. Ya, itu aja teman-teman. Prinsipnya adalah kita cinta rakyat dan setia pada bangsa sesuai pesan Pak Prabowo pada kami. Nanti Bu Waka mungkin akan menambahkan. Silakan Bu Waka. Silakan. Ya, yang di mana? Monggo. Ini Bu Waka. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman-teman jurnalis, saya menambahkan tentang sebetulnya Koperasi Merah Putih ini jalan tol untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan termasuk MBG. Jadi sekolah rakyat juga, karena kalau sekolah rakyat itu memotong rantai kemiskinan. Mungkin saya sedikit highlight aja. Kenapa ada sekolah rakyat? Karena Pak Prabowo berpikir kalau penduduk terutama miskin ekstrim ini tidak disekolahkan, tidak ditaruh, kemudian sekolahnya tidak berasrama, kapan mereka punya kesempatan untuk bisa menjadi orang yang sukses? Sehingga dibuatkanlah sekolah rakyat dengan tujuan, dan ini tujuannya pasti desil 1 yang paling miskin di bawah. Tujuannya selain tadi mencabut dari lingkungannya supaya dia punya pikiran. Orang kalau sudah dicabut dari lingkungannya kan punya mimpi. Jadi di sekolah, tadi sekolah rakyat itu supaya anak-anak punya mimpi, punya cita-cita sehingga memangkas rantai kemiskinan. Lalu ada program MBG, ini juga jalan tol menuju percepatan pengentasan kemiskinan. Karena di situ orang yang tadinya nggak kerja aja bisa tiba-tiba bisa dapat pekerjaan. Dalam satu dapur sekitar 47 sampai 50 orang yang tadinya orang nggak kerja jadi kerja. Belum lagi value efek, misalnya tukang tempe yang tadinya hanya mempekerjakan 1 orang, mungkin setelah dia memasok dapur-dapur MBG dia bisa mempekerjakan 5 sampai 6 orang. Demikian juga tukang sayur, tukang ayam dan lain-lain. Artinya luar biasa. Jadi memang program Pak Presiden ini yang